Halo, ketemu lagi dengan saya Hendrik Tangkealo di HTA Channel. Dan malam ini luar biasa, saya kedatangan seorang selebritis. Wih. Wih, Anak muda yang punya prestasi tentunya. Karena saya senang dengan anak-anak muda yang punya visi jauh ke depan, punya prestasi dan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. amin. Langsung saja saya kedatangan tamu, saya kenalin nih, Puspa. Halo Puspa. Hai semuanya, halo Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau semuanya saya Puspa Riswari ya, artis from Depok. Artis ya. Artis dong. Iya, anak muda yang punya talenta. Pokoknya dari kecil ya udah di Depok lah Gitu ya. Puspa, ngomong-ngomong tadi kesini nyasar nggak? Enggak loh Pak, Enggak kan lah masih ya. di Depok. Tapi kan Masa di yang sana nyasar? jauh, di Tapi Sawang. kan saya tempat nongkrongnya di daerah sini. Iya, iya. Tapi yang pasti macet kan? Macet, Nah, lo Depok macet loh. Aduh, kebetulan Depok ini memang kalau misalnya hari-hari spesial ya mendekat Lebaran atau enggak menuju awal-awal Ramadan pasti macetnya kayak begini nih. Kayak kalau di Depok kayak enakan emang naik roda 2 ya. Roda dua ya. Roda 2 ya, baik set sampai gitu. Betul. Tapi kan apapun mau macet mau apa kan tetap cinta Depok lah ya. Tetep Pak, Depok orang is dari the kecil best. di sini. Depok is the Iya. best. Puspa, ngomong-ngomong, kamu ini kan lebih sering syuting ya. Ya karena boleh diceritain nggak? Kamu ini Awal mulanya. awal mulanya seperti apa Oke, sih? awal mulanya kan mamaku tuh masukkan aku di dunia persyutingan ini tuh karena dulu aku kecil kan montok ya Pak. Montok. Montok. Wes, iya iya. Kayak roti sobek lah. Iya. Anak sehat berarti kan? Sehat lah. Eh. Terus ya udah dimasukin kayak iklan Pampers apa bla 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 bla. Terus aku nih ada jiwa tomboynya tuh dari kecil. Akhirnya mama aku masukin aku ke Sanggar Tari di Depok juga namanya Ayu Diapala. Ayu Diapala, I know. Alhamdulillah karena aku masuk Ayu Diapala, aku ada perempuannya sedikit lah ya dan kebetulan berprestasi juga di Ayu Diapala. Terus dari Ayu Diapala itu karena prestasi aku di Nari itu, aku jadi bisa masuk ke ajang Gadis Sampul. Gadis Sampul. Gadis Sampul. Nah, Oke. ajang Gadis Sampul zaman dulu itu kan susah ya Pak masuknya Iya, Pak. iya, Karena iya, kan dulu kan kita nggak ada online kan. Kita semua tuh Betul. kayak kirim lewat pos gitu loh. Kebetulan di ajang Gadis Sampul itu yang pertama kali mau masuk ke Gadis Sampul itu kakakku. Mamaku iseng masukin aku. Oh, gitu. Loh yang masuk adeknya. Adeknya berarti adeknya lebih punya talenta kayaknya. Sorry ya kakak. Pas masuk Gadis Sampul, Oke, alhamdulillah oke. lah udah masuk kan perwakilan dari Depok juga. Itu masih umur berapa? Itu umur 14 tahun. 14 tahun, berarti Iya, SMP ya? Itu SMP. Saya Oke. masih bersekolah di SMP 5 Depok. Hei, SMP 5 Depok. SMP 5 itu di mana ya? Di Kok saya Depok. juga lupa Di ya? Depok. Di mana ya Pak? Di Depok Agung Shop. Agung Shop. Agung Shop. Beji ya? Agung Shop ya dulu Iya, namanya. Agung ya. Shop. Iya, Iya, SMP 5 Depok. Iya. Bangga lah alumni SMP 5 loh. iya. Oke, terus. Terus nah dari situlah mulai nih kan karena dulu kan Gadis Sampul kan kayak wah Gadis Sampul gitu. Dari Depok loh. Iya. Siapa nih? Jeng, Puspa ternyata Puspa. nih Puspa Riswari gitu. Nah kebetulan Hmm. adalah ya beberapa guru yang mungkin gak setuju gitu loh maksudnya untuk di ajang seperti itu ajang Gak seperti setuju? itu. Nggak setuju. Jadi kalau misalnya saya ada izin syuting atau bagaimana Nggak dikasih izin? dikasih izin. Akhirnya pas SMA itu masuk ke sekolah swasta di Depok juga gitu loh. Cakrabuana pasti kan ada kan ya Pak sekolah yang kayak mendukung akademis dan non akademis. Iya. Kebetulan Cakrabuana ini mendukung non akademis gitu loh. Broadcasting ya di situ ya? Sekolah broadcasting ya Aku khususnya? kebetulan ngambilnya yang SMA-nya aja. Oh, SMA-nya aja. Ya, bukan yang Oke. SMK, bukan yang broadcasting Iya. gitu. Nah dari situlah karena pihak SMA itu sangat mendukung, jadi dari situ mulai fokus banget dari iklan-iklan dan lain-lain gitu. Nah iklan-iklan juga jadi makin banyak tawaran iklan itu semenjak di Gadis Sampul itu makin lebih mudah gitu loh. Lanjut ke SMA, dari SMA sebenarnya udah ada FTV tapi kan mamaku tetap mikirnya kayak sekolah dulu deh loh gitu kan. Betul. Jadi pas lagi kelar saya SMA baru kuliahnya itu lanjut ke FTV sampai sekarang fokusnya FTV di sampai FTV. sekarang. Iya. Ternyata memang narsisnya itu di sinetron dan FTV gitu. Gadis Sampul malah udah ini ya, udah itu hanya langkah Nah, awal itu aja ya. langkah awal kayak prestasi pertama lah gitu yang kayak apa ya? Apa sih gebrakan pertama untuk jadinya sekarang gitu loh. Tapi ini saya juga bangga juga nih sebagai warga Depok nih bahwa ternyata ada Putri Depok ya yang bisa punya prestasi seperti itu. Kan nggak gampang loh Puspa menembus ke nasional seperti itu kan menjadi selebritis lah orang udah artis kok FTV. Dulu tuh saya tuh sebelum Gadis Sampul itu sampai pas setelah Gadis Sampul juga sih masih sering banget Pak bawa nama Depok untuk
lomba tari solo. Ah, iya pernah, gua baca tuh. Lomba tari solo pokoknya saya dari SD sampai saya SMP kelas 3. Kalau lomba tari solo itu pasti yang juara Depok itu saya. Iya, itu di lombanya di. Itu di tahun mini, itu internasional, nasional. Oh iya, Tiba-tiba mewakili saya Depok. Mewakili Depok. Depok, ini aset loh. Bapak tahu nggak tarian Depok apa? Nah itu sampai sekarang juga saya bingung nih. Depok ini tarinya kayak gimana? Baju adat sudah ada, batik sudah ada. Tari Depok kayak gimana? Tari Depok itu namanya adalah tari topenggong. Oke, tari topenggong saya pernah Pernah dengar beberapa kan? kali. Iya, Ya. itu adalah tarian Depok. Dulu itu di apa tadi? Di Cakrabuana belajar itu. Di Cakrabuana tuh ada ekskulnya juga, tapi Ekskul. kebetulan saya nggak ikut ekskulnya, malah sempet ikut tari saman, tapi saya nggak sempat waktunya gitu loh Pak. Akhirnya karena nggak sempat waktunya, guru saya bilang ya udah nggak apa-apa nggak ikut ekskul juga nggak masalah. Waktu itu kalau nggak salah pernah mewakili Depok ke Ceko ya, ke Eropa ya. Iya, tapi kebetulan saya nggak ikut Pak. Kamu nggak ikut? Tuh, jadi saya udah latihan. Tapi ini bukan yang di Ceko ya, ada satu lagi waktu itu keluar negeri juga. Saya udah latihan, udah apa gitu, tiba-tiba pas lagi di hari H-nya karena saya udah kontrak untuk iklan. Nah iklan ini nyuruh saya standby terus. Di hari yang sama saya harus berangkat ke Benturan. Ceko, di hari yang sama saya juga harus syuting iklan. Iya, gitu. berarti kebanyakan jadwal. Ya kan memang harus ada yang dikorbankan ya, mau nggak mau ya. Tapi jujur sedih banget sih Pak, karena kalau misalnya ditanya, misalnya Puspa cita-citanya apa? Dari kecil sampai saya sekarang saya pengen jadi penari profesional. Oh ya? Dari kecil sampai sekarang. Keren Kalau loh. misalnya dilihat teman-teman saya malah, misalnya yang apa ya, misalnya duluan saya gitu di nari gitu ya Pak. Tiba-tiba malah teman-teman saya nih udah pada keluar negeri semuanya. Padahal tuh saya pengen banget, tapi saya nggak pernah dapat kesempatan itu malah. Pas udah dapat kesempatan, mama saya malah lebih milihnya, karena ibu manajer kan. Ibu manajer lebih memilihnya shooting band. Gitu. Anaknya, "Ma, aku mau nari, mah." gitu. Jadi sekarang mama ini sekalian manajer gitu ya? Iya, sekalian manajer. Tapi keinginan untuk jadi penari itu tetap ada ya? Tetap ada, karena sampai sekarang aja saya masih masih berhubungan baik sama orang yang punya Sanggara itu buat kayak aku pengen ini deh private, tapi tetap aja waktunya nggak ada gitu loh Pak. Ayo Dapala ya? Ayo dia pala. Ya kan bagus tuh. Iya, masih sempat. Harusnya saya udah jadi pelatih nih sekarang. Oh iya hebat. Tepuk tangan dulu dong buat Puspa. Aduh. Thank you guys. Iya. Puspa, ini kamu sekarang nih sibuk nih syuting ya, terus kadang-kadang jarak tuh dari rumah ke tempat syuting kan cukup jauh tuh. Aduh, Gimana kamu bagi waktu tuh? Masih kekejar? Aduh, karena udah biasa kali ya Pak ya. Jadi saya tuh pokoknya tidur itu minimal 2 jam. 2 jam? Minimal 2 jam. Jadi kalau misalnya saya belum dapat tidur 2 jam, udah pasti saya berangkatnya naik online. Tapi kalau misalnya udah cukup waktunya, saya bawa sendiri. Iya. Tapi itu bawa sendiri Pak, ya ampun namanya lokasi ya Pak. Apalagi sekarang itu kan lagi masa pandemi kayak gini. Betul. Gak bisa syuting main deket-deket sini tuh gak bisa Pak. Gak bisa ya. Sekarang syuting pasti kayak kita ke ujung sama ke ujung. Dan lebih sering kita syuting sekarang di Cipanas. Cipanas ya? Cipanas. Dengan protokol kesehatan yang Wajib. ketat ya. Wajib. Tetap gitu loh. Itu udah pasti tetap gitu. Tapi tetap kita syutingnya di ujung gitu. Tuh, bayangin nih anak muda nih. Ini saya juga baru tahu nih. Ternyata kan nggak mudah ya, nggak gampang Nggak ya mudah, di posisi Pak. itu ya. Iya. Ada butuh pengorbanan. Wah iya. Tapi keluarga support ya, mama support ya. Alhamdulillah support sih Pak. Iya kan jadi manajer kan, tinggal hitung aja kalkulator tiap bulan tuh mama. Alhamdulillah lah support ya. Alhamdulillah. Kadang tuh orang suka mikirnya kayak kerjaan yang kayak saya gini tuh cuman gampang jadi artis senyum-senyum doang gini. Padahal mah asal lo tau, lo nonton cuma 2 jam, kita syuting 5 hari. Nah iya. Pagi ke pagi. Iya, dan kan apa ya, nggak mudah ya. mudah, Ya gitu, artinya kan ini butuh perjuangan. Nah, ini boleh jadi contoh nih bagi adik-adik yang mau mengikuti jejaknya Puspa. Ya kan, ini luar biasa, berbagi tips nih hari ini ya. Aduh, oke Puspa, karir kamu kan sekarang ini kalau di kacamata saya, bagi anak muda seperti kamu bagus lah ya. Amin. Oke, kamu kuliah ya waktu itu? Iya udah kelar. Udah kelar ya? Udah kelar. Nggak ada niat untuk kerja lain di luar artis? Sebenarnya Pak, di tahun 2016 setelah saya mau dikit-dikit pepet kuliah, karena itu udah magang, udah gini-gini kan. Sempet terfikirkan untuk bekerja yang kayak, mau gue pengen deh gajinya jelas kayak sebulan berapa gitu. Tapi lingkungan aku kayak,
udah gampang kayak gini doang, udah fokusin aja ini, nggak usah deh ikut-ikutan temen lo yang kayak apa mau kerjanya yang kayak kantoran ini itu gitu. Habis itu lama mikir kan kayak iya juga ya, kayak gue udah enak ini, fokusin ini aja deh gitu loh. Fokus dalam berarti kayak misalnya aku ikutan teater, ikutan apa yang kayak gitu-gitulah, kayak kita fokus dalam passion aku yang itu acting gitu ya, kayak fokusin lagi gitu loh. Tapi kebetulan saat-saat ini kepengen nih Pak bikin bisnis gitu loh. Kayak udah umur segini kan, kayak gue mau bisnis deh. Kayak untuk sambilan dari pekerjaan perartisan ini ya. Siapa tahu kan, apalagi teman-teman kan bisa di-endorse secara gratis. Amin, amin. Tapi kalau saya lihat sih kamu untuk berbisnis gitu punya ini loh, punya aura kuat, wis, ya kan? Amin. Ya dan memang sih ya, anak muda seperti ini harus bisa menciptakan peluang sendiri. Ya jangan hanya berharap di kantoran. Enggak hanya itu. Ya kan, kalau tadi kamu bisa berbisnis sendiri kan, apalagi sekarang dunia teknologi udah canggih ya. Kamu di rumah aja udah bisa menghasilkan. Betul. Apalagi dengan basic kamu artis nih, public figure nih sekarang nih kan lebih mudah sebenarnya. Benar-benar. Tapi kan lagi-lagi tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, itu dia. Kehidupan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Iya. Iya benar Pak. Oke, terus oke, Pusa. Kegiatan setelah kamu jadi artis ini kan semuanya ada di Jakarta ya, di luar Depok lah ya. Iya, di luar Depok. Kamu nggak ada keinginan untuk kembali misalnya fokus di Depok ya, membangun sanggar tari misalnya ya, kamu kasih sharing pengalaman dengan adik-adik junior kamu bagaimana bisa meraih prestasi ataupun karir seperti kamu. Nah, itu dia Pak. Keinginan sih pasti ada ya Pak. Cuman saat ini aku lagi bergabung dalam perkumpulan, namanya itu adalah Silaturasa. Jadi kita ngadain acara ngamen bareng-bareng, tapi di dalam satu tempat. Nanti kan bakalan ada ininya kan, apa sih kalau amalnya kita taruh ke yatim piatu di Depok. Oh, luar biasa sekali. Iya, itu sama temen aku Devika, sama teman-teman Devika juga. Nyanyi, tapi penyanyinya itu siapa aja yang mau nyanyi, jadi didatengin. Ntar kalau orang yang pengen nonton, amal berapa aja. Oh, menarik. Kamu di mana sering tampil tuh? Kalau aku nggak tampil, cuman aku kayak ikut-ikutan bikin acara itu. Itu di mana biasa? Di Sawangan. Oh ya? Iya, di Sawangan. Undang-undang dong. Kan Sawangan deket. Boleh Pak. Kemarin aja kita ngadain acara itu, kekumpul alhamdulillah banget 6 juta berapa. Wow, gitu itu loh. Bermanfaat sekali, iya, Puspa. Ya. Bermanfaat sekali. Dari datang rame banget. Rame dan ya itu yang amalnya rame. Kita bikin yuk. Yuk bikin Pak. Iya. Saya suka loh Pak. Saya kalau kayak gini-gini apa ya? Saya tertarik loh. Ya. Ayo bikin. Ya minimal kita bisa berbagi lah ke saudara-saudara kita yang butuh ya. Benar. Itu luar biasa. Saya makin salut nih dengan seorang Puspa nih. Ya, karir oke. Ya, kemudian juga ternyata jiwa sosialnya itu alhamdulillah ya. Sangat tinggi. Kita doakan ya mudah-mudahan. Oke, nah di luar kegiatan sebagai artis, syuting ada kegiatan lain? Ada Pak. Apa tuh? Tidur. Itu mah saya juga bahkan saya lebih banyak tidurnya nih. Saya kalau misalnya tidur ya Pak, udah sampai nggak inget waktu. Jadi kalau saya pernah tidur dari jam 6:30 malam, saya bangunnya itu 6:30 malam besoknya lagi. Hah? 24 jam? Iya, udah capek banget tuh Pak. Tapi saya tetap ada bangun ya. 12 jam? Kayak tetap ada bangunnya, kayak bangun, habis itu kayak tidur lagi ya. Gitu. Mama nggak ngomel-ngomel? Bukan ngomel lagi. Anak perawan bangun. Iya. Tapi kan itu tahu kali ya Pak, capek kan hubungan dari sana. Memang sih ya, pasti mama juga ngerti lah ya, kamu syuting mungkin 24 jam nggak ada berhentinya, ya kan. Nah gini, kamu ya pesan saya sih, bukan pesan sih, kesehatan itu nomor 1. Oh tetap. Iya kan, sebagaimanapun kita kerja keras untuk cari cuan, ya tetap harus ingat kesehatan. Benar nggak? Bener dong. Ini nasihat orang tua nih ya. Gue kan udah tua. Udah tua tapi jiwanya masih muda ya kan. Si ABG gitu. Pak, Bapak nggak mau nanya Pak, saya kenapa sekarang gemuk? Pasti kan teman-teman nih pada bingung nih, Kak Puspa kok. Tar dulu Puspa. Gemuk. Tadi itu mungkin mereka mau nanya, cuma kan pertanyaan seperti itu kan sensitif bagi seorang cewek. Sensitif, Pak.
Oh enggak ya? Enggak. Oke, gue tanya Dia deh. mau nanya, biar tahu nih kan reasonnya kenapa. Ya udah gue tanya deh kenapa. Mumpung dibuka pertanyaannya kenapa? Jadi karena kemarin itu aku baru banget jalan web series di salah satu PH yang diharuskan berkarakter gemuk. Jadi ya demi cuan ya Pak. Iya, iya. Oke deh gemukin ayo gitu. Udahannya sebenarnya aku dikasih PT buat olahraga. Oke. Tapi kok gak kurus-kurus nih. Bingung. Berapa kilo harus naik? 10 waktu itu. Dari Aku dari 46. ke 56. Iya, ke 56. Kecapai 56. Tercapai 56. Wow, berapa bulan? Udahannya. Kan Udahan yang tercapai 56 lebih malah. lebih ya. Lebih Kan memang sih lebih mudah untuk naikin berat badan ya daripada ngurusin ya. benar. Kalau naikin berat badan kan tinggal makan banyak ya. Tinggal makan. Benar ya? Susah juga sih Pak, ini gara-gara gemuknya tuh susu. Oh. Jadi ngurusinnya susah. Tapi enggak, kamu udah mulai enggak sih. Kalau gua Gede, bilang Pak, kurus, gede, kalau gua Pak. bilang kurus bohong gua jadinya Iya kan. bohong kan. Gitu bohong aja dong. Bisa langsing deh. Bener gua serius ketawa nih. Bisa langsing deh, gitu aja. Jadi sekarang program menguruskan badan sekarang masih berjalan. Masih berjalan Pak. Jalan ya. Tapi makannya masih berjalan juga. Aduh gimana dong. Tapi tuntutan peran nggak apa-apa, harus kan kurus lagi. Nah jadi kemarin sempet lah saya juga nggak mau syuting karena kan nggak pede dengan badan ya Pak. Iya. Tapi saya diomel-omelin Pak sama orang-orang PH. Oh kenapa? Gak apa-apa Puspa, kamu kan segini masih aman. Iya. Jadi seunya masih aman, gak apa-apa, fine, udah syuting. Akhirnya baru 1 bulan kemarin lah jalan syuting lagi gitu. Karena kemarin aku sempat sebulan gak syuting, kayak males aja, kayak gak pede nih, kayak gini. Karena kalau gue datang ke lokasi syuting bakalan kayak dimaki kan ya sama wardrobe kayak. Lihat banget sih lah. Gitu Ternyata ya. alhamdulillah enggak. Nggak ada yang Malah cocok lagi tuh disupport. baju gitu ya. Iya, malah alhamdulillah disupport dengan karakternya juga gitu loh. Oke. Berarti ya itu urusan sutradara lah, lu siapin karakter gendut quote Iya, and quote. yang bisa gendut nih, karakternya yang bisa gendut nih. Iya kan. Tapi hebat loh ya. Karakter apapun kamu bisa lakonin kan? Ya alhamdulillah. Ya kan? Ada karakter yang menyesuaikan dengan body ternyata ya. Iya. Ya kan? Ya itu dia sih sebenarnya kalau menurut aku ya Pak, aku tuh bisa maaf ya Pak, ini baku jadi goyang-goyang. Nggak apa-apa. Sebenarnya sih kalau menurut aku nih ya, aku bisa tiba-tiba terjun ke dunia acting secara luas kayak gini tuh dari awal itu sebenarnya tuh dari dunia tari Pak. Karena kan dunia Iya, tari iya. itu kan kita bermain dalam wirama, wirasa, wiraga. Iya. Ternyata di dunia peraktingan itu kan kita kan juga mainin rasa, Iya. irama ya kan, Oke. dengan tempo itu kan sama gitu loh, Iya, irama, wirasa, wiraga, peragaan, gestur. Nggak mudah juga ya jadi artis itu ya. Nggak mudah juga. Artis peran gitu ya. Iya, jadi Untungnya kamu sudah punya basic di nah itu tadi ya. alhamdulillahnya mamaku mau masukin ke aku ke sanggar tari di Depok kan. Iya ya. Itu Ayu Dia Pala. Oke. Puspa tadi kamu cerita bahwa saya teringat nih kembali nih bahwa yang pertama didorong oleh mama ini kan kakak. Iya. Sekarang kakak lanjut juga jadi artis. Enggak. Enggak. Jadi artis TikTok malah. Kakak, adeknya begini nih. Iya Pak. Gitu Ternyata ya. lebih centil saya daripada kakak saya. Yang dikiranya tomboynya saya, tiba-tiba saya lebih centil. Ada centil ngaku. Gitu, Pak. Tapi kan saling mensupport lah ya. Iya. Iya, oke. Apalagi nih Puspa, saya kadang-kadang kalau di depan artis selebritis nih saya kehilangan kata-kata nih. Apa dong Ayo Pak? dong, cerita. Yang bisa memberikan Oh, oke, inspirasi oke. bagi anak-anak Depok, teman-teman kamu di Depok. Biar Depok semakin bangga memiliki seorang Puspa. Weh, ya kan? Pak, apa dong Pak? Nah lo, ayo. Ini kalau vlog kayak gini ada di-cut-nya gak sih? Ayo, ada nanti. Pak, jawab apa? Tapi yang gini-gini jangan di-cut ya. Tapi jawab apa? Bingung Pak. Aduh. Aduh. Gue seneng nih kalau bintang tamunya kayak gini. Puspa, tadi Pak, sebelum... jawab apa Pak? Gini nih, gue mau cerita. Tadi sebelum kamu datang, Yes. saya kan tahu pasti macet lah. Iya, Udah macet kita banget. tunggu, nggak apa-apa. Saya ngomong sendiri aja di sini nih, ambil gambar. Orang-orang teman saya nelpon, kok sendirian aja? Ya kan, saya bilang bintang tamunya udah pada mudik. Untung Puspa belum mudik nih. Jadi orang alhamdulillah. Depok nih, ya kan? Orang Depok harus bangga. Tapi gini loh. Tadi Ayu Dia Pala, kemudian sanggar itu kan sanggar yang cukup besar, sangat besar. bagus, ya. Nah, waktu kamu di situ support pemerintah ada nggak? Waktu kamu nari kan sering mewakili Depok,
Iya pasti Pemerintah ada, pasti terlibat ada, nggak Pak. situ? Kan Apa kita hanya keluar- dari sekolah doang? Pasti ada. Kan kita kalau misalnya keluar negeri juga support dari pemerintah. Pemerintah Depok? Iya, kalau misalnya kita keluar negeri. Gitu ya? Kalau misalnya lomba apa-apa juga disupport. Iya pasti, kan. Pak. Nah itu bener tuh gue kalau sekarang ini gue setuju nih kalau pemerintah Depok mensupport yang kayak begini-begini nih. Gede nggak dikasihnya? Nah itu dia sih Pak. Ya sama aja dong supportnya Gede kecil. lah, saya nggak tahu Pak kan yang ngurus ini langsung sanggarnya. Wih. Kalau saya mah tinggal nari aja. Ya nggak bisa begitu dong. Besok deh kita ngomong ke Pak Wali Kota. Pak Wali, ada warganya nih, namanya Puspa. Temannya Pak Pradi loh, teman anaknya Pak Pradi. Apa? Tuh, manggil Bapak ya Pak Pradi ya. Wih, Bang, ada anaknya. Aduh, ternyata. Aduh, apalagi Puspa? Nggak dong. Pertanyaan buat Bapak. Boleh Pak, gantian. yang tadi Pak, kan sekarang kan dikit lagi Idul Fitri Pak. Saya kalau kesini pasti dapat THR kan Pak? Pasti saya kasih THR ya. Kamu satu. Boleh. Nanti nomor rekening catat ya. Iya. Asik. Karena kebetulan HTA Channel ini masih butuh host yang kayak kamu, Puspa. Jadi nanti kalau kamu udah bosan syuting, ayo kita berkarya di HTA Channel. Boleh dong. Lanjut dong. Ikan cucut lanjut. Hai. Nah, pantun. Depok kan banyak pantun tuh. Ayo pantun dong. Bisa Sampai gak? situ doang Pak bisanya. Gue juga nggak bisa. Sampai situ doang Pak. Pada senang nggak Puspa datang? Senang dong. Apalagi tuh dari Yang tadi kenceng dong nungguin. coba 1.000 orang coba. Ayo. Yang sebelah sana. Yang sebelah sana, ayo. Sebelah sini. Yang di pojok Nanti sana. editor diedit yang kayak wah gitu ya. Jadi kayak penyanyi itu konser. Ya. Yang di sana. Ngomong-ngomong kamu ada Gimana? nyanyi juga Kak? Nah gitu dia Pak. Saya tuh selalu kalau ketemu sama orang pasti dibilang penyanyi ya. Iya. Karena suara saya yang kayak gini. Cuman saya nggak bisa nyanyi Pak. Masa sih? Cuman saya ingin banget bisa nyanyi. Masa sih kamu? Karena kan zaman sekarang kan lagi baik live musik kan. Iya. Kayak kalau di live musik tuh pengen deh hidup gue nih naik ke atas cuman gue nggak bisa nyanyi gitu. Alat musik bisa? Nggak bisa Pak. Masa sih? Saya nari bisa Pak. Semua tarian saya bisa Pak. Iya. Ayo. Ya. Tari apa tadi? Tari Di dalam sanggar saya itu tuh ada semuanya, ada nari Sumatera, Betawi, tari daerah lah ya. tari daerah lah semuanya kita Keren loh kamu. gitu. Keren. Dari kecil. Nggak, karena gini loh. Kalau yang saya lihat anak-anak muda kita sekarang ini saya nggak tahu pengaruh apa sehingga kadang lupa dengan tari-tari daerah begitu kan. Nggak banyak loh yang mau. Iya iya, tapi kebetulan sekarang kayaknya udah ada ya yang rata-rata kayak ada sekumpulan orang yang bikin kalau kita tuh mau nongkrong tuh stylenya tuh pakai kebaya. Oh ya? Iya, sarung-sarungan kebaya gitu, sarung batik, sarung apa, atasnya tuh kaos. Oh itu harus disupport kayak gitu tuh. Iya. Seneng saya. Sekarang kayak Dulu gitu nih kan. Puspa saya pernah diketawain orang. Saya pulang, saya kan kampung saya jauh tuh di kampung sana. Kalau pulang kampung harus naik pesawat berjam-jam kan. Saya pulang kampung tuh, saya pakai sarung. Kayak orang lagi di kampung. Ternyata pas saya lihat fotonya di bandara saya pakai sarung, banyak yang fotoin saya. Oh keren juga ternyata. Iya. Maka kita harus bangga dengan Iya. dengan budaya kita kan. Nah sekarang lagi in lagi kayak gitu. Iya ya. Iya lagi in lagi. Jadi kalau anak-anak muda tuh sekarang gayanya itu tuh pakai sarung batik, atasnya tuh tinggal pakai kaos, atau nggak pakai apa gitu, keren banget. Iya betul. Nah itu anak-anak muda cintailah budaya Indonesia. Indonesia. Jaya jaya jaya. Ah itu Jaya-Jaya sih itu tuh siapa tuh? Ah. Aduh, ayo dong, apalagi dong, Puspa, mumpung lagi ketemu nih, jarang-jarang nih ketemu sama kamu soalnya. Besok syuting susah lagi ngundangnya. Saya mau nanya, tapi takut Pak pertanyaan saya Ayo salah. tanya dong. Kasih aku pertanyaan dong. Nanti di-cut dulu ya editor. Pak, saya bingung Pak, saya nggak pernah nanya Pak, saya ditanya. Iya ya. Iya. Kalau saya juga jarang nanya, baru kali ini aja nih. Saya memberanikan diri untuk nanya-nanya. Oh gitu. Dan alhamdulillah bisa juga sih ternyata. Kata penonton sih, weh HTA boleh juga tuh jadi presenter. Wih, ganti ini kayak acara di Trans Langsung TV gua tanya, ini. nomor sepatu lu berapa gitu loh kan. Yang kanan. Iya. Yang kiri lu sendiri. Iya kan. Nomor sepatu berapa ya yang kanan? Ada. Yang kiri nyari sendiri. Iya. Terus tadi tuh sebenarnya udah banyak tuh gua siapkan pertanyaan Puspa cuman jadi lupa ya. Apa ya? Bantuin dong. Mau nanya Om?
Ya, boleh nggak dia tanya? Boleh ya? Gimana bang? Gimana bang? Ya. Apa? Jangan. Mau apa ya lo mau gue kasih red card endorse? Iya. Yang lain dong Mali. Malih lu. Yang mana Mali? Yang lain dong Mali. Tapi yang pasti Puspa, saya sebagai orang Depok nih, saya bangga punya teman baru kayak kamu nih, ya warga Depok tapi punya prestasi yang hebat, ya punya talenta luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi tadi kamu sangat mencintai tari-tarian. Kita harus melestarikan lah ya budaya sendiri ya, cinta budaya sendiri. Ya, itu nggak gampang loh, nggak sembarang. Karena kan anak-anak muda sekarang nih pengen yang luar, barat-baratan. Ya kan, sehingga kadang melupakan budaya sendiri. Iya, ada lah yang kayak gitu. Kalau kan nggak boleh begitu ya. Nggak boleh yang kayak gitu. Tapi di Depok sih bukan saya aja Pak, banyak sebenarnya Pak. Ya, banyak ya. Banget Pak yang berprestasi, yang bawa nama Depok apa gini banyak. Tapi mendem kan. Belum ketemu sama Bapak aja kali kayaknya. Iya, bawa ke sini dong biar kita Boleh, promoin. Nanti kita sponsorin lah dia kemana gitu. Asik. Ini serius ya. Sponsorin saya dulu ya Pak. Oke. Jauh-jauh amat nih. Iya. Sponsorin saya ini dulu. Boleh. Mau kemana kamu? Tapi nari ya. Nari dong, ayo. Ayo. Boleh Pak. Kamu Mau tampil ya? di mana gitu? Di luar negeri tapi. Di luar negeri. Iya, Udah boleh keluar ya? Udah boleh belum sih sekarang? Aku belum tahu. Udah ya? Udah. Udah ada kok itu promosi trip kayak Eropa keliling sekarang. Dulu kan kemarin kan belum ada. Sekarang udah ada lagi. Itu trip wisata aja kan, Iya, bukan trip untuk wisata, tampil. bukan. Enggak, maksudnya yang buat tampil, bawa tari Depok. Gampang lah Pak, itu pasti ada. Pasti ada ya. Insya Allah ada. Ternyata penari. Iya kan? Basicnya penari kamu. Tapi badannya bukan badan penari. Udah bukan. Balik lagi. Ya, udah balik lagi nih Enggak boleh nyinggung Bukan. body, enggak boleh. Salah. I'm sorry. Enggak boleh. Gimana sih nih gara-gara web series itu nih jadi gendut nih? Enggak apa sih Pak, yang penting cuan ya. Yang penting cuan. Yang penting cuan. Aduh, apa lagi? Oke, kembali lagi dengan saya Puspa Rishwari dalam channel HTA. Nah sekarang nih yang bawain acara ini saya nih. Gantian. Saya HTA nih. Ditodong. Mau acara HTA nih. Sekarang saya mau nanya nih kepada Bapak Ketua nih. Bagaimana sih perjalanan karirnya? Boleh diceritain nggak? Udah kepo kan teman-teman semua nih. Kepo. Gimana Pak? Coba Pak. Sekarang Oke. saya nanya nih. Puspa, kalau perjalanan karir ini kan panjang juga ya. Panjang juga. Tapi yang pasti ya saya ada seperti sekarang ini kan nggak segampang membalikan telapak Bener tangan. dong. Butuh sebuah perjuangan. Ya. Saya itu lahir di kampung, di pedalaman Sulawesi Selatan, tepatnya di Tanah Toraja. Tanah Toraja. Jadi saya ke Jakarta itu lulus SMA, kuliah di Jakarta. Kamu tahu saya kuliah apa? Apa Pak? Saya kuliah sekolah penerbang Oh, di Curug, Tangerang. Hey, alma mater gua Curug. kok bisa jadi kesini Pak? Iya, lulus Gimana 97 ceritanya? jadi pilot. Ya sempatlah kerja di luar tapi nggak betah. Akhirnya dengan segala resiko, gue tinggalin lah itu profesi sebagai pilot. Teman-teman gue bingung. Bro, lu kok berani banget? Bilang ya emang begitu. Ya sudah, dengan perjuangan keras seorang anak kampung tadi yang lulus sekolah penerbang jadi pilot, ya kemudian gue tinggalin. Itu kan ngenes banget ya. Karena kan dulu zaman saya nih Puspa, kalau orang ditanya itu cita-citanya apa? Selain dokter, selain insinyur, pasti ada pilot biasanya kan? Nah orang bingung, lu udah jadi pilot, lu tinggalin. Ya kan? Tapi gue bilang ya mungkin udah garis tangan begitu kali ya. Ya sudah, gue mulai merintis karir di bidang lain. Tapi kebetulan saya juga sekolah pilot Pak. Hoi. Tapi saya pilotnya pilot drone. Oh itu lebih susah lagi. lanjut Pak, maaf Itu Pak. lebih susah lagi. Nah, singkat cerita, alih profesi nih banting setir Oke. dengan segala risiko, ya kan? Pilot, bisanya cuma itu, ijazahnya itu, terus disuruh untuk mengerjakan sesuatu hal yang sangat baru, ya kan? Dan terakhir ada bisnis lah, kecil-kecilan, ya. Dan terakhir gue menetapkan diri untuk terjun di dunia politik.
Nah, itu dia tuh. Ya kan? Gimana tuh bisa Itu kan ke situ? bertolak belakang banget, Banget. ya kan? Iya, gimana tuh? Nah awalnya tuh diajak sama temen, ya gue tertarik, kayaknya enak juga nih. Kenapa gue tertarik? Karena kan banyak berinteraksi dengan seluruh kelompok masyarakat, ya tua muda, ya agamanya apa, sukunya apa, nggak peduli. Iya. Ya kita semua berbaur di Iya, situ. benar. Nah itu yang membuat gue tertarik, sehingga gue pelan-pelan masuklah ke sebuah partai politik, Oke. ya dengan perjuangan tentunya. Oke. 15 tahun gue udah di partai politik nih, di Depok ya. Ya sampai ya alhamdulillah sempat jadi ketua DPRD dan sekarang masih jadi wakil ketua DPRD. Ya tapi kan itu butuh sebuah proses panjang, tidak mudah. Bener lah, Pak. Ya seorang anak kampung, tapi ya bukan sombong, tapi harus menjadi kebanggaan juga buat gue kan. Ya. Bener gak? Bener Ya lah, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk anak-anak muda seperti kalian lah. lah. Pastilah jadi inspirasi. Kalau anak kampung kayak saya bisa di Depok, ya masa sih anak kota tidak bisa di nasional? benar-benar. Itu Nah, loh. Bapak kan berarti dari Sulawesi itu ke Depok ya, Pak? Bapak udah berapa lama nih, Pak, di Depok nih, Pak? Dan akhirnya mencintai kota Depok, asik. Saya mulai merangkak di Depok itu dari tahun 2000 lah. Tahun 2000 itu Iya. ya? 2000 berarti berapa? 22 tahun. 22 tahun. Tapi terjun di politik itu baru sekitar 15 tahun. Oke. Ya kan, dan ya alhamdulillah bisa punya banyak teman. Ya kalau di politik itu saya punya banyak teman. Iya. Ya kan, yang kenalin saya dengan Puspa kan anak teman saya di politik kan. Iya. Ya, gitu loh, ya panjang lah, sedih kalau diceritain. Aduh. Semuanya lah yang namanya perjalanan karir ya, pasti Iya, panjang, pasti ada susah, senang, sedihnya. Ya kayak kamu juga kan membangun karir kamu sampai seperti sekarang ini kan nggak mudah. Nggak mudah. Orang ngeliat, Puspa di TV senyum-senyum apa segala macam kan nggak segampang itu. Nggak segampang itu, benar, Nah, Pak. pesan moralnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa udahlah kalau kita melakukan segala sesuatu, pekerjaan apapun itu dibutuhkan adalah totalitas. Ya, benar. Ya kan, kerja keras. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Iya, karena kalau ada tantangan di depan kamu jatuh, kamu harus bangkit lagi dan Benar, bangkit sampai kamu Kalau jatuh nggak boleh nangis dulu, langsung jangan bangun lagi. Kalau udah nangis mah udah disyukurin loh, udah ada yang gituin. bayangin cuma tidur 2 jam loh. Kita mungkin yang tidur 6 jam 7 jam ya tidak akan seperti ini. Bisa saja. Iya kan? Itulah sekelumit perjalanan. Sekelumit ya, Pak. Sekelumit. Ya udahlah mungkin segitu kali ya, karena mau sahur nih besok nih. Dikit lagi, Pak, kita sahur, Pak. Dikit lagi ya. Dikit lagi kita sahur nih. Tadi saya yang buka, sekarang kasih kesempatan ke Puspa untuk nutup. Oke, teman-teman, segini aja nih cerita karir aku dan karirnya Bapak Ketua, ya kan? Gimana? Enak gak? Menikmati gak nih teman-teman nih? Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan ya, Pak. Amin. Oke, segini aja ya berarti ya cerita kita ya, Pak. Siapa tahu nanti kita bakal lanjut lagi kan, Pak? Amin. Amin. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan di share, komen, Komen. di share di channel YouTube HTA. Bye. Bye.